Baik, mari kita kenal lebih jauh pembicara, yaitu saya, Salsabila Mezaruna. Seperti yang kita ketahui, saya adalah mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran semester 2 Universitas 11 Maret Surakarta. Selain itu, saya juga sangat berantusias dalam bidang kewirausahaan. Dengan beberapa pengalaman dalam kewirausahaan saya, yang pertama yaitu saya pernah menjadi seller raket badminton, sepatu, dan lain-lainnya di beberapa platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan di marketplace Facebook. Selanjutnya, saya juga pernah menjual beberapa makanan di kantin sekolah sejak saya SMA. Jadi, saat saya masih duduk di bangku SMA, saya juga freelance untuk menjual makanan dengan saya menitipkan makanan tersebut di kantin dengan saya yang memproduksinya sendiri di malam harinya, lalu untuk di pagi harinya saya setorkan di kantin seperti itu. Dan saya juga pernah bekerja menunggu stand sushi bang. Saya melakukan pekerjaan ini saat saya di masa transisi lulus SMA sebelum masuk ke kuliah. Jadi saya memanfaatkan waktu saya dalam dunia kewirausahaan dengan menjadi karyawan dari Sushi Bank dan lain-lainnya. Bisa di next. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan beberapa fakta di dunia UMKM di Indonesia. Yang pertama, menurut Bank Dunia tahun 2022 melaporkan bahwa 86% UMKM mengalami penurunan penjualan dan kesulitan keuangan di awal pandemi COVID-19. Yang kedua, survei menurut MSME Empowerment Report 2022 dari DS Innovate menunjukkan bahwa 70% pemilik UMKM mengalami kendala pemasaran dan 30% kesulitan mengadopsi teknologi digital. Yang ketiga, menurut Fajrin Rashid dari Telkom atau BCG, selama pandemi lebih dari 80% UMKM mengalami penurunan pendapatan karena tekanan gempuran digital dan persaingan platform besar. Dan yang terakhir data yang saya paparkan yaitu data menurut Bank Indonesia pada tahun 2022 mencatat bahwa UMKM terutama yang berbasis budaya kesulitan mengadopsi digital sehingga mereka tertinggal dari pesaing platform digital. Dari 4 data yang telah saya paparkan ini menunjukkan bahwa keadaan UMKM di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 hingga saat ini mengalami penurunan yang drastis, yang mana hal tersebut lebih dari 80% itu disebabkan oleh karena kurangnya literasi digital dan karena kurangnya pendidikan digitalisasi UMKM. Karena kurangnya edukasi di digitalisasi UMKM, mereka mengalami distorsi pendapatan dan mengalami penurunan omset penjualan karena kalah dalam dunia digital. Next. Yang selanjutnya, kita udah bicara tentang digitalisasi UMKM. Tapi apa sih pengertian dari digitalisasi UMKM? Digitalisasi UMKM adalah proses transformasi yang dilakukan oleh UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usahanya, mulai dari produksi, pemasaran, penjualan, manajemen keuangan, hingga pelayanan pelanggan. Jadi, digitalisasi UMKM adalah merubah proses yang lama, proses tradisional dengan mencatat dan dengan dunia nyata seperti itu berubah menjadi menggunakan serba digital. Jadi mulai dari proses produksinya, proses pemasarannya, penjualan, manajemen keuangan, hingga pelayanan pelanggan itu kita beralih menggunakan digital. Next. Selanjutnya, mengapa digitalisasi penting untuk UMKM? Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Seperti yang kita tahu bahwa untuk menjual produk dengan memiliki toko atau stand itu kita harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk biaya operasional seperti listrik, alat, telepon, dan menyewa tanahnya seperti itu. Itu akan memengaruhi harga barang dikarenakan biaya operasional yang lebih mahal. Namun apabila kita berganti menggunakan digitalisasi dalam penjualan kita akan lebih menghemat hal tersebut karena untuk pajak yang diberikan kepada penjual dari platform-platform e-commerce itu lebih rendah daripada kita harus
mengeluarkan uang kita untuk membayar dari sewa tanah dan sewa listrik dan lain-lainnya. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Dengan menggunakan digitalisasi UMKM, sudah pasti bahwa di dunia digital itu sudah tanpa batas dan tanpa waktu. Jadi semua orang bisa mengakses. Dengan kemudahan akses, pasti jangkauan pasar itu lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Dengan menggunakan digitalisasi, pelanggan bisa untuk berkomunikasi dengan para penjual selama 24 jam tanpa ada hentinya karena kemudahan teknologi tersebut. Dan yang terakhir yaitu mempermudah pencatatan dan manajemen. Dengan menggunakan aplikasi digital seperti buka warung dan lain-lainnya itu sangat mempermudah para penjual dalam mencatat manajemen keuangannya. Dengan hanya kita mengetik berapa pendapatan kita hari ini, berapa pengeluaran kita hari ini, biaya operasional lain-lainnya apa aja. Nah, itu kita bisa masukkan di aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut sudah akan langsung menganalisis bagaimana sistematika keuangan kita. Bisa di next. Selanjutnya, contoh penggunaan teknologi. Yang pertama dari sektor produksi, yaitu bisa menggunakan otomatisasi alat produksi atau software manajemen produksi. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran menggunakan digitalisasi. Kita bisa memanfaatkan aplikasi seperti Instagram, TikTok, SEO, dan juga Google Ads. Jadi untuk di pemasarannya, kita juga bisa untuk mungkin di saat ini kita ramai mendengar brand ambassador, kita bisa membayar influencer untuk mereview produk-produk kita itu menggunakan Instagram dan TikTok. Nah, dengan kita membayar influencer tersebut, pasti banyak sekali masyarakat yang mengetahui produk-produk kita. Selanjutnya di penjualan. Penjualan ini mungkin kita sudah sering sekali berbelanja dan mendengar kalau ada aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau kita juga bisa membuat website sendiri untuk penjualannya. Kita juga bisa live selling. Sekarang di live selling itu ada di TikTok Live, ada Shopee Live, dan lain-lainnya. Dan yang keempat yaitu manajemen keuangan. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti buka warung, akuntansi UKM, dan menggunakan Kris. Dan yang terakhir yaitu layanan pelanggan dengan menggunakan WhatsApp Business, chatbot, dan Google Form Feedback. Dengan WhatsApp Business itu nanti akan ada pesan-pesan otomatis yang dikirim oleh pelanggan akan bisa kita jawab dengan otomatis. Nah, hal tersebut akan meningkatkan layanan pelanggan dari perusahaan kita atau UMKM kita. Bisa di next. Nah, karena kita sudah belajar tentang apa itu digitalisasi, terus kita udah belajar tentang gimana contoh penerapan penggunaan aplikasi digitalisasi di UMKM. Selanjutnya kita belajar tentang tantangan digitalisasi UMKM. Tantangannya itu apa aja sih? Yang pertama yaitu literasi digital yang rendah. Ini sudah kita dapat ketahui juga ya bahwa di Indonesia itu memiliki kualitas literasi yang sangat rendah, bahkan hampir di bawah dengan peringkat terbawah di dunia kedua atau ketiga seperti itu. Karena literasi yang rendah ini membuat bahwa masyarakat itu kurang adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut. Dan yang kedua yaitu biaya perangkat atau infrastruktur. Untuk menggunakan software yang mumpuni pasti harus mengeluarkan biaya yang lebih besar pula daripada kalau hanya ingin menggunakan software-software yang murah. Selanjutnya, kurangnya SDM terlatih. Dengan tingkat budaya literasi Indonesia yang masih rendah, itu membuat kualitas sumber daya manusianya itu juga masih kurang berminat untuk berlatih dan meningkatkan skill-skillnya. Oleh karena itu, kurangnya SDM terlatih menjadi tantangan digitalisasi UMKM. Dan yang terakhir yaitu hambatan budaya atau adaptasi teknologi. Mungkin di beberapa daerah masih mengalami isolasi budaya di mana mereka tidak mau menerima kebudayaan yang baru dan hanya ingin mempertahankan kebudayaannya dan tanpa ingin merubahnya sama sekali. Nah, itu yang menjadi salah satu tantangan dari digitalisasi UMKM karena menganggap bahwa teknologi itu akan berdampak buruk-buruk tanpa melihat sisi positifnya.
Bisa di next. Selanjutnya kita beralih ke solusi dan rekomendasi dari tantangan-tantangan yang dihadapi dalam digitalisasi UMKM. Yang pertama yaitu pelatihan digital dari pemerintah atau swasta. Karena tantangannya tadi itu adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Oleh karena itu solusi yang bisa kami rekomendasikan adalah bentuk pelatihan digital dari pemerintah maupun swasta. Pelatihan dari pencatatan keuangan, pelatihan dalam pemasaran produk di digital, pelatihan untuk mengelola media sosial untuk penjualan, pemasaran seperti itu. Dan yang kedua, akses pembiayaan berbasis teknologi. Yang ketiga, kolaborasi dengan platform digital. Dan yang terakhir yaitu digital onboarding atau UMKM Go Digital. Selanjutnya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih pula atas atensi yang telah diberikan. Saya untuk sebelum menutup presentasi hari ini, saya ada sedikit quotes, yaitu UMKM Go Digital, UMKM naik kelas.